Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Apabila ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bu Dwi pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, materi kita hari ini masih di bab 1 ya, tentang ayo menulis huruf hijaiyah. Nah, materi kita yang akan kita pelajari hari ini anak-anak belajar tentang bagaimana caranya menulis huruf hijaiyah bersambung. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita semuanya berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita bagaimana caranya menulis huruf hijaiyah, sebelum kita tahu ya. Nah, kita ingat kembali sedikit bagaimana yang kemarin kita sudah mengetahui huruf hijaiyah terpisah ya. Nah, ini semuanya adalah huruf hijaiyah terpisah. Sedikit evaluasi dari Bu Dwi bahwa kemarin masih ada yang kurang tepat dalam menulis huruf Latin dengan huruf hijaiyahnya. Jadi perlu diperhatikan ya bagaimana cara menulis huruf hijaiyah yang benar ya dan cara penulisannya. Nah, kemarin yang diminta adalah sa, akan tetapi yang ditulis adalah sa. Ya, ingat ya bahwa huruf hijaiyah yang sudah bertanda baca seperti sa, dan sya memang hampir mirip, akan tetapi berbeda ya. Pelafalannya berbeda. Jadi kemarin ada yang diminta itu sa, akan tetapi yang ditulis adalah sa ya. Jadi kurang tepat, maka harus berhati-hati. Nah, untuk itu harus selalu diingat. Nah, kemudian huruf hijaiyah ada berapa anak-anak jumlahnya? Ya, ada 29. Nah, kecuali lam alif. Kenapa lam alif tidak termasuk huruf hijaiyah terpisah? Karena lam alif merupakan gabungan antara huruf lam dan alif. Jelas ya anak-anak? Mari kita ke materi berikutnya. Nah, berikutnya sebelum kita menulis huruf bersambung, kita harus mengetahui juga bahwa ada 7 huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya ya, yaitu ada alif, dal, zal, ra, za, wawu, tak marbutoh, kemudian hamzah ya. Ada 7 ini ya, alif, dal, zal, ra, za, wawu, dan tak marbutoh ya. Ketujuh ini adalah huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya. Akan tetapi ketujuh huruf ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Ingat. Nah, selain 7 huruf ini, maka huruf hijaiyah yang lainnya bisa disambung dengan huruf sebelum maupun sesudahnya. Nah, berikutnya ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah contoh ketujuh huruf tadi yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya, akan tetapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Perhatikan. Dal, zal, perhatikan.
Huruf dal tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya, akan tetapi huruf dal bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Ingat. Kemudian berikutnya ada huruf zal, juga sama. Dia bentuknya masih tetap ya dan tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya, akan tetapi zal bisa disambung dengan huruf sebelumnya, di mana huruf sebelum zal adalah huruf lam. Berikutnya, huruf ro. Huruf ro juga apabila ditulis di depan atau di awal, maka dia tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Akan tetapi, ro bisa disambung dengan huruf sebelumnya, di mana sebelumnya huruf ro itu adalah huruf sa. Ya, berikutnya ada lagi yang lain, huruf za. Huruf za juga demikian, ketika ditulis di awal atau di depan, maka dia tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya, tetapi dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya, di mana huruf sebelum za yaitu ain. Berikutnya, huruf wawu. Huruf wawu tidak bisa disambung ketika ditulis di depan, tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Akan tetapi, wawu bisa disambung dengan huruf sebelumnya, di mana huruf mem atau ma adalah huruf sebelum wawu. Yang terakhir, huruf alif juga demikian. Huruf alif mempunyai bentuk yang sama ketika ditulis di depan. Ia tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Akan tetapi, huruf alif bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Seperti ini, ya. Jelas anak-anak? Semoga semuanya jelas ya. Berikutnya, sekarang huruf hijaiyah bersambung. Nah, bentuk huruf hijaiyah bersambung ada 3. Yang pertama bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir. Nah, ini adalah penjelasan tentang bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah. Nah, di sini Bu Guru memberikan contoh huruf ja, ya. Contoh pertama ini ada huruf ja. Bu Guru menyediakan kalimat jabaka. Nah, huruf ja ketika disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, maka kita kerjakan yang pertama dulu dengan menggunakan kalimat jabaka. Akan tetapi huruf ja ditulis di awal, maka nanti akan seperti ini. Ya, huruf ja di awal dengan disambung dengan kata baka, baka. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Jabaka, jabaka. Huruf ja disambung dengan. Nah, berikutnya huruf ja disambung di tengah. Maka nanti hurufnya akan seperti ini. Ya, bajaka. Huruf ja disambung di tengah, maka seperti ini. Nah, untuk huruf ja disambung di bagian akhir atau di belakang dengan kalimat bakaja. Huruf ja disambung di bagian akhir, bentuknya seperti ini. Bakaja. Ja disambung di belakang. Nah, jadi huruf ja
Ketika disambung di awal, di tengah, dan di akhir, maka mempunyai bentuk yang berbeda. Bentuknya berubah. Sekarang kita coba contoh yang kedua. Bu Guru menyediakan kalimat kalama. Ya, yaitu dengan menyambung kalimat awalnya yaitu K dulu ya, kaf dulu ya. Nah, huruf K seperti ini ketika disambung di depan. Kalama ya. Huruf aslinya seperti ini. Nah, kemudian huruf kaf disambung di tengah dengan kalimat makalah. Ya. Nah, makalah. Huruf kaf disambung di tengah, maka seperti ini bentuknya. Yang terakhir untuk kaf disambung di belakang atau di akhir dengan kalimat malaka. Yang disambung di belakang adalah kafnya. Maka bentuknya seperti ini apabila disambung di belakang. Nah, huruf kaf jika disambung dengan di tengah, di awal, di akhir, maka mempunyai bentuk yang berbeda juga ya. Nah, di sini Bu Guru memberikan contoh lagi, contoh 3 dan 4 ya. Di sini Bu Guru memberikan contoh yang huruf yang sangat-sangat berbeda ya ketika ditulis di awal, di tengah, dan di akhir mempunyai bentuk yang berbeda. Ada huruf ain dan hak ya di sini. Huruf ain ketika ditulis di awal, di tengah, dan di akhir juga mempunyai bentuk yang berbeda. Sekarang kita ke contoh 3 dengan kalimat halima. Yang ditulis di depan adalah huruf H dulu. Yang kita tulis di awal adalah huruf H. Bagaimana penulisannya huruf H di awal? Nah, maka contohnya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Halima. Sekarang H ditulis di tengah dengan kalimat mahali, maka nanti akan berbentuk seperti ini ketika H ditulis di tengah. Mahali ya, mahali. H ditulis di tengah, maka seperti ini bentuknya. Berbeda ya dengan huruf asli. Kemudian yang terakhir, yang di akhir, ditulis di akhir, H ditulis di akhir, maka bentuknya nanti akan seperti ini. Mari kita sambung dengan kata mali. Nah, huruf mim disambung di huruf H disambung di akhir. Untuk berikutnya, contoh yang keempat ada ain dengan kalimat amala. Yang disambung di awal adalah huruf ain, maka hurufnya seperti ini. Nah, huruf A disambung di ain disambung di depan.
huruf ain disambung di tengah ya dengan kalimat ma'ala. Nah, nah ini dia ya huruf ain yang disambung di tengah. Maka bentuknya berbeda atau berubah. Yang terakhir, huruf ain disambung di akhir atau di belakang dengan kalimat mala'a. Mari kita sambung dengan kata mala. Mala'a. Nah, seperti ini ya. Nah, anak-anak, supaya lebih paham lagi, silahkan pelajari halaman 6 dan 7 untuk paket, ataupun di LKS bisa dibuka halaman 8 ataupun 9 ya, untuk lebih pahamnya bagaimana cara menyambung huruf. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh huruf, cara menyambung huruf. Nah, sekarang tugasnya kerjakanlah buku paket halaman 8 sampai 9. Ya. Jangan lupa kirim foto ke Bu Guru. Hasil belajarnya dikirim ya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.